Yang pertama, untuk tujuan bersama, mungkin kalau misalnya teman-teman beraktivitas misalnya BEM, atau kalau masih SMA di OSIS atau MPM, atau mungkin di organisasi luar kampus atau luar sekolah lainnya, pasti ada tujuan bersama yang disetujuin sama orang-orang yang tergabung dalam organisasi itu. Tujuan bersama ini dilakukan dalam sebuah rapat kerja dan rapat rencana strategi. Dalam rapat itu apa sih yang dibahas? Yang pertama adalah kita bahas isu spesifik yang mau direspon sama organisasi. Mau merespon isu korupsi kah? Kekerasan kah? Keadilan gender kah? Inklusivitas disabilitas kah? Inklusivitas kepercayaan minoritas kah? Atau yang lainnya? Isu spesifik itu harus dibicarakan dan menjadi fokus organisasi yang disetujui oleh semuanya, supaya ya semua punya andil dalam tanggung jawab supaya isu tersebut tuh bisa kita respon bareng-bareng dengan tujuan yang kita mau capai bareng-bareng juga. Ini menjawab juga apa ya, semacam komitmen bagi seluruh anggota yang terlibat dalam merumuskan tujuan bersama tersebut. Pasti dalam rapat tersebut dijelasin nih kenapa sih isu tersebut penting untuk direspon. Jadi memang dalam rapat ini biasanya banyak yang gontok-gontokan. Pun kalau rakernya BEM, kalau misalnya teman-teman bergabung di BEM, pasti itu raker 2 hari 2 malam nggak kelar-kelar karena banyak perdebatan, memang seperti itu. Bukan hanya di BEM, tapi di organisasi di luar kampus maupun sekolah juga seperti itu. Jadi memang ya merumuskan tujuan bersama nggak gampang, karena itu berimplikasi pada apa sih yang akhirnya organisasi mau lakukan dan tanggung jawab apa yang akan diemban oleh masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Pamflet sendiri menentukan tujuan bersama setiap 2 tahun, jadi setiap akhir tahun, misalnya akhir tahun 2016, kita melakukan rapat kerja dan rapat rencana strategis untuk merumuskan apa sih yang mau dikerjakan pamflet dan apa tujuan utama pamflet selama 2 tahun ke depan sampai 2019. Nanti akhir 2019 kita review lagi, kita adakan lagi untuk menentukan kerja-kerja dan visi tahun 2020 hingga 2021 akhir. Yang kedua, tentang sumber daya. Nah, ini ada sumber daya manusia, sumber daya pendanaan, tempat ngumpul, alat kantor, dan keperluan konsumtif kantor lainnya. Gitu. Karena pamflet semacam punya base camp di sekitaran Pasar Minggu, dan itu jadi tempat kita kerja. Barengan change.org, barengan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, barengan Aliansi Satu Visi, dan apa lagi ya? Lupa. Pokoknya ini semacam rumah yang kita sewa bareng-bareng dan di situ terdiri dari berbagai organisasi. Ini mungkin jadi fokus yang besar di organisasi gimana caranya kita dapat pendanaan gitu. Pamflet sendiri mendapatkan pendanaan dari 2 hal. Yang pertama, kami mengajukan proposal ke lembaga donor, misalnya TAF buka kesempatan untuk organisasi mengirimkan proposal untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas anak muda dalam mempersiapkan diri ke dunia kerja, misalnya gitu. Nah, kita bikin proposal, mengajukan dana, kalau misalnya keterima, ya udah, program jalan. Dan dalam program kita bisa mengalokasikan dana tersebut untuk memberikan apresiasi kepada anggota yang bekerja, aka kasih gaji. Yang kedua, kami juga mendapatkan dana dari pengajuan proposal ke lembaga yang butuh konsultasi. Biasanya sih ada institusi di Indonesia yang butuh, kayak kita butuh nih ada organisasi yang bikinin kita modul, atau bikinin kita video, atau bikinin kita komik, atau bikinin kita materi-materi kampanye gitu. Nah, kita ajukanlah proposal supaya kita bisa bikinin. Nah, itu mereka juga kita jadi kayak ya konsultan aja, kayak agensi yang dibayar untuk membuat satu produk. Selama 2 tahun saya di Pamflet jadi koordinator umum, sumber pendapatan dari 2 hal tersebut yang paling banyak. Sedangkan kalau dari iuran anggota ataupun donasi dari perorangan itu nggak berjalan, karena memang kita tidak mengupayakan hal tersebut. Yang ketiga, ini yang paling susah dan paling kepikiran dari awal jadi koordinator sampai akhir, bahkan sekarang juga kadang kepikiran, kayaknya dosa gue banyak banget nih untuk kesejahteraan anggota, adalah memastikan bahwa anggota yang bekerja atau badan pekerja di pamflet ini punya apresiasi yang cukup setelah mereka mengerjakan sesuatu.
kayak apakah gajinya sudah sesuai dengan upah minimum provinsi, apakah ada tunjangan atau benefit yang bisa didapatkan, misalnya tunjangan kesehatan, tunjangan komunikasi, tunjangan apa tuh namanya, bolak-balik pakai mobil, transportasi gitu. Kemudian apakah ada suatu mekanisme bahwa suara anggota ini bisa didengar untuk perbaikan organisasi dan dijadikan landasan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini yang mungkin cukup sulit untuk dilakukan dalam organisasi kecil karena biasanya waktu kita bekerja tuh habis untuk mengerjakan sebuah proyek, sehingga suara-suara dari anggota yang gue butuh nih untuk ditingkatkan kapasitas atau gue butuh supaya gue rehat dulu, nah itu kadang tidak dipikirkan dengan baik sehingga akhirnya kerjaan down dan mereka juga akhirnya lepas tanggung jawab begitu aja. Terus kita juga harus memikirkan bahwa semua anggota dalam organisasi itu pasti butuh peningkatan kapasitas. Ada yang belum ngerti desain, ada yang belum ngerti tentang manajemen program, ada yang masih malu untuk bicara di depan umum. Nah, itu harus dipikirkan bareng-bareng bahwa peningkatan kapasitas individu dalam organisasi itu penting untuk direspon, karena bagaimanapun kita kerja bareng-bareng dan kesejahteraan anggota adalah nomor satu. Kayak koperasi aja, kalau memang misalnya belum bisa memberikan apresiasi bentuk uang atau dana atau gaji kepada si anggota, berarti harus ada bentuk apresiasi lain, dan peningkatan kapasitas bisa jadi salah satunya. Selain memikirkan kesejahteraan anggota, kita juga harus mikirin bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi itu harus terlaksana dengan baik. Nah, kontrol kerja ini dilakukan untuk memastikan rencana terlaksana tepat waktu dan tepat guna sesuai dengan rencana yang dibicarakan di awal. Dan untuk memastikan hal tersebut, biasanya sih kita rapat bulanan, dan memang itu wajib untuk semua organisasi mengadakan rapat bulanan untuk membahas pembelajaran dan perbaikan kerja. Yang paling baik untuk dilakukan adalah ketika melakukan sebuah pembelajaran, itu ditanyain langsung ke anggotanya, oke, lu sendiri yang mengevaluasi, lu sendiri yang menyampaikan pembelajaran apa yang lu dapat, lu sendiri yang merencanakan kita semua harus ngapain supaya hal tersebut bisa lebih baik. Jadi bukan top down, tapi 360, gimana semua anggota tuh bisa merefleksi hal-hal yang mereka kerjakan, sampai akhirnya mereka sendiri juga yang bisa mengeluarkan ide supaya kalau misalnya ada permasalahan bisa diselesaikan. Dan hal ini juga untuk melatih tanggung jawab satu sama lain. Yang kelima tentang nilai. Nah, selain punya visi, organisasi juga harus punya nilai atau prinsip yang dipegang. Nah, tentu nilai transparansi itu jadi yang paling penting dan harus dilaksanakan oleh semua organisasi karena, well, it's about corruption. Nggak boleh sama sekali ada fraud, nggak boleh sama sekali ada korupsi, tapi nilai-nilai yang lain juga harus diperhatikan. Yang pertama, apakah organisasi kalian sudah inklusif dalam arti mendukung kesetaraan, bukan hanya cuma bilang, iya kita ngedukung kok, semua orang punya hak yang sama. Tapi kalau misalnya mau dibilang inklusif, berarti kita harus memastikan bahwa orang-orang yang termarginalkan itu juga masuk dalam program yang kita fokus di organisasi, dan memastikan bahwa mereka nantinya akan punya hak yang sama. Kita bukan cuma berandai bahwa ya mereka ini kok punya hak yang sama untuk kerja, mereka punya hak yang sama untuk nonton film di bioskop, tapi apakah kita memastikan bahwa teman-teman dari kelompok marginal punya akses yang sama dengan kita untuk mengakses sebuah pekerjaan? Misalnya teman-teman dengan disabilitas penglihatan, apakah mungkin mengakses lowongan pekerjaan berbentuk tulisan aja di website? Apakah mungkin teman-teman tuli bisa menikmati film bioskop kalau misalnya nggak ada subtitlenya? Kalau misalnya organisasi kita proklaim bahwa organisasi kita adalah inklusif, apakah ada program di organisasi kita yang mau memastikan hal tersebut? Apakah kita mendorong adanya akses terhadap teman-teman marginal dan mendorong teman-teman dari kelompok marginal ini bisa lebih empower atau enggak? Kalau misalnya belum, berarti kita belum bisa mengklaim bahwa organisasi kita inklusif. Terus yang kedua, apakah kita adil secara gender? Ketika ngomong keadilan gender, belum juga cukup kita bilang, ya kita setuju kok bahwa perempuan
punya hak yang sama dengan laki-laki. Tapi apakah dalam praktik di organisasi, representasi dan partisipasi kelompok perempuan beneran diterapkan? Tentu kalau misalnya tentang representasi, teman-teman juga ngerti bahwa ya dalam segi jumlah, apakah dalam organisasi cukup berimbang antara perempuan dan laki-laki, tapi didasarkan dengan apa? Kemudian apakah pergantian ketua di dalam organisasi itu beneran udah sering perempuan atau udah sering laki-laki atau berimbang? Yang jelas bukan cuma dalam pikiran aja, yang kita setuju kok kalau misalnya organisasi kita mendukung adanya kesetaraan di luar sana. Tapi kalau misalnya di dalam organisasi belum menerapkan bahwa organisasinya udah ramah terhadap perempuan, maksudnya mendukung bahwa perempuan juga bisa jadi bos dalam organisasi tersebut, kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh perempuan ini bisa dipenuhin, kemudian ada standar gaji yang sama antara perempuan dan laki-laki dengan standar pekerjaan yang sama, itu berarti sudah memenuhi beberapa aspek dalam keadilan gender. Kemudian yang ketiga, apakah anti korupsi organisasi kita? Kalau misalnya anti korupsi berarti ada peraturan zero tolerance on corruption, yang mana kalau misalnya ketahuan ada personil yang korupsi langsung di goodbye-in aja, langsung entah dipecat atau disuruh mundur. Terus konsekuensinya seperti apa? Kemudian apakah organisasi kita setuju dengan penyelamatan lingkungan? Apakah organisasi kita ramah terhadap anak? Apakah organisasi kita menolak kekerasan gitu? Semua nilai tersebut butuh dipikirkan, dan kalau memang misalnya mau diterapkan dalam organisasi, bukan hanya sekedar diimpi-impikan bahwa atau dibilang aja ke orang, iya kita menolak segala bentuk kekerasan, tapi apakah ada peraturan dalam organisasi yang mengatur hal tersebut? Apa konsekuensinya ketika anggota melakukan kekerasan kepada orang lain di luar organisasi atau di dalam organisasi sendiri? Itu beneran harus di-state dalam sebuah dokumen yang formal. Dan memang tentu pamflet sendiri belajar banyak dalam hal ini karena kami belum punya semua SOP tentang hal tersebut, SOP anti korupsi, SOP penyelamatan lingkungan, baru saja punya SOP ramah terhadap anak, SOP menolak kekerasan baru aja mau dibikin, keadilan gender juga baru dibikin, inklusif juga baru tercermin dalam sebuah program. Itu nanti yang akhirnya hubungan erat dengan perkembangan organisasi. Di poin yang ketiga, karena organisasi muncul tidak langsung sempurna, maksudnya langsung muncul organisasi X yang udah punya semua SOP nilai, udah punya sumber dana yang udah aman lah 1 tahun, terus sumber daya manusianya cukup, itu jarang ditemui, bahkan saya juga belum pernah melihat hal tersebut. Itu secara bertahap bisa melengkapi hal yang belum ada, seperti yang sebelumnya saya bilang bahwa nilai-nilai itu banyak banget dan harus di-standardisasi dalam organisasi. Kalau memang misalnya dalam tahun sebelumnya belum ada mekanisme penanganan kekerasan dalam organisasi, berarti bisa jadi tahun sekarang mulai dibikin. Perkembangan yang bertahap seperti itu adalah sebuah perkembangan organisasi yang emang akhirnya jadi proses yang benar-benar membuat kita belajar satu sama lain gitu, belajar untuk membuat organisasi lebih baik, bisa juga belajar bagi kita bahwa oh ternyata emang butuh ya sebuah mekanisme penanganan kasus dalam organisasi itu sendiri, bukan hanya merespon keadaan di luar sana. Selain perkembangan dalam nilai, bisa juga berkembang dalam jumlah pekerja, berkembang ada dewan pengawas, kemudian berkembang ada tambahan sumber dana atau sebagainya. Kemudian 2 poin yang terakhir yang beneran juga akhirnya saya pikirkan dengan banyak waktu ketika di pamflet dulu, yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah keberlanjutan. Karena ini adalah sebuah tempat belajar bagi anggotanya. Maksudnya, saya memandang bahwa ketika orang masuk dalam sebuah organisasi yang katakanlah belum punya kapabilitas yang cukup atau belum punya keahlian-keahlian tertentu, sampai akhirnya dia belajar banyak di organisasi dan akhirnya dia lulus dari organisasi tersebut, berarti memang organisasi memerankan perannya dengan baik untuk menjadi sebuah tempat pembelajaran. Perlu diingat juga bahwa organisasi yang sehat adalah organisasi yang memiliki regenerasi sampai ke level paling tinggi. Kalau misalnya ada organisasi yang punya pemimpin
atau koordinator umum atau managing director atau direktur utama itu nggak ganti-ganti sampai 20 tahun katakanlah, berarti nggak sehat. Karena yang paling tinggi ini akan menentukan semua tujuan kerja, tujuan strategis organisasi ke depan gitu. Kalau memang misalnya emang cuma dari satu vision orang, itu berarti organisasinya nggak sehat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai inklusivitas yang harusnya juga mempertimbangkan suara-suara dari orang-orang yang baru gabung dalam organisasi tersebut. Kemudian regenerasi ini juga akhirnya bisa memastikan bahwa akan ada yang meneruskan kerja-kerja organisasi di periode selanjutnya. Jadi ini untuk menghindari power syndrome, menghindari juga konflik of interest, dan juga menghindari juga adanya Soeharto baru dalam organisasi. Yang terakhir adalah pengawasan. Itu juga ada tulisan one man show pasti ambiar, karena emang ketokohan itu adalah menurut saya racun, karena ya organisasi yang baik itu seharusnya semua orang dalam organisasi itu memiliki peran yang sama untuk tampil di depan. Bukan cuma ketuanya yang terus-terusan diundang ke sana kemari untuk bicara hal ABC, tapi orang-orang yang lain juga harus memiliki kapabilitas yang sama dan juga kesempatan yang sama. Selain diperlukan evaluasi 360 sesama anggota, diperlukan juga mekanisme pengawasan dari luar untuk memastikan bahwa organisasi berada di quote-unquote jalan yang benar. Nah, dalam struktur yang baik pun, seperti yang ada di pamflet, ya saya mohon maaf kalau misalnya saya harus ngeklaim bahwa pamflet memiliki struktur yang cukup baik, karena bentuknya perkumpulan adalah kita memiliki dewan pengawas, namanya badan pengurus, dan inilah dewan yang seperti dewan penasihat, kemudian berkomposisi dalam dewan pengawas tersebut juga memiliki keahlian masing-masing. Ada yang ahli dalam digital security, ada yang ahli dalam manajemen organisasi, ada yang ahli dalam isu anti korupsi, ada yang ahli dalam isu keadilan gender, ada yang ahli dalam isu pelanggaran HAM 65 gitu. Nah, orang-orang dalam dewan pengawas inilah yang bisa memantau bahwa organisasi bisa berjalan dengan baik, satu, dan memantau bahwa koordinator umum tidak semena-mena terhadap anggotanya. Kalau memang misalnya nanti anggota merasakan bahwa ada semacam semena-mena, koordinator umum bisa lapor ke Dewan Pengawas ini. Dewan Pengawas ini juga harus diganti sama seperti periode penggantian struktur dalam badan pekerja. Jadi itulah keberlanjutan dan pengawasan juga bisa timbal balik berhubungan satu sama lain. Untuk kasus yang mencemarkan nilai yang dijunjung sama organisasi itu sepengetahuan saya belum pernah ya. Tapi kalau misalnya kasus untuk tidak profesional dalam bekerja atau akhirnya banyak pekerjaan yang ditinggalkan, itu kan ada mekanisme mengontrol pekerjaan yang dikontrol setiap bulan. Kalau memang misalnya dari kontrol setiap bulan sudah ada rencana yang dia sampaikan untuk memperbaiki pekerjaannya, tapi kemudian bulan selanjutnya tidak dilaksanakan, dan akhirnya ada rencana baru, tapi bulan selanjutnya tidak dilaksanakan juga, dan pekerjaan semakin dilalaikan, dan tidak selesai-selesai. Nah, kan di pamflet sendiri ada mekanisme SP. Kalau misalnya sudah SP3, berarti langsung Nah, ini pun koordinator umum tidak langsung serta-merta memecat dia langsung satu arah, tapi berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas terlebih dahulu. Jadi semua laporan, kalau misalnya ada anggota yang tidak perform, biasanya koordinator umum langsung lapor ke Dewan Pengawas, nanti Dewan Pengawas semacam punya mekanisme ngobrol dulu sama orangnya nih, untuk mengetahui lu sebenarnya kurang di mana sih, apa yang lu butuhkan. Kalau misalnya butuh A, kita bisa ngasih ini, bisa nggak lu nanti memperbaiki pekerjaan lu. Biasanya sih kayak gitu. Jadi orang yang melakukan kesalahan dalam bekerja itu dievaluasi sama koordinator umum. Kalau misalnya nggak bisa, koordinator umum ke Dewan Pengawas. Setelah itu Dewan Pengawas ke orangnya langsung untuk mengetahui kebutuhannya apa. Tapi kalau misalnya sampai 2 kali circle kayak gitu nggak bisa juga, akhirnya mau nggak mau dikeluarkan dengan pertimbangan ke semua Dewan Pengawas dan koordinator umum.
untuk membuat sebuah, dari ini dulu kali ya, dari Dara dulu, karena memang akhirnya berhubungan. Yang penting memang tujuan bersama sih untuk ditentukan di awal terlebih dahulu, karena itu akan mempengaruhi semua kerja organisasi di tahun-tahun berikutnya, dan menentukan juga orang-orang yang memang akhirnya cocok untuk kerja bareng dalam organisasi yang sama. Karena ya kita bikin organisasi bukan cuma bikin aja asal seneng-seneng gitu, nggak bisa kayak gitu, tapi harus punya tujuan yang akhirnya jadi tanggung jawab masing-masing. Nah, memang akhirnya yang paling penting akhirnya tujuan bersama. Pamflet pun kalau misalnya tidak salah, mungkin nanti kamu bisa menambahkan, dalam sejarahnya ketika berdiri, kumpulan anak-anak muda yang akhirnya menentukan bahwa ya udah yuk kita diriin pamflet, itu punya tujuan bareng yang sama gitu, bahwa untuk mau awalnya sih seingat saya mau menjadi sebuah wadah bagi anak muda supaya bisa menyebarkan informasi alternatif tentang hak asasi manusia dan bagaimana mendorong anak muda ikutan dalam perubahan sosial gitu. Nah, jadi mulai dari visi yang sama itulah akhirnya terbentuk sebuah perkumpulan dede-dede, dulu masih dede-dede ya Kak, yang punya visi yang sama, akhirnya merencanakan kita mau kerja apa, kalau misalnya kita mau kerja kita butuh duit, kita nyarinya duit kemana, karena ketika bilang sebuah organisasi visinya adalah memajukan hak asasi manusia, berarti nggak mungkin mendapatkan pendanaan dari tambang, misalnya gitu. Nggak mungkin mendapatkan pendanaan dari partai politik yang setiap hari mungkin akan kita kritik kebijakannya. Nggak mungkin dapat pendanaan dari orang-orang pelanggar HAM, entah itu siapa gitu. Gue takut call out di sini karena siapa tahu ada yang bajak. Jadi itu akhirnya mempengaruhi segalanya gitu. Sumber dana yang lu dapat harus dari mana, lu mau ngerjain kerjaan atau program apa aja, orang-orang yang mau lu rekrut harus punya visi dan punya nilai yang seperti apa gitu. Itu jadinya semuanya nyambung ke situ. Untuk tujuan bersama sendiri, seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, ditentukan dalam sebuah rapat dan sebuah rapat rencana strategis, itu betul bentuknya seperti visi misi, namun visi misi kan itu bentuknya sudah dalam satu kalimat atau dalam satu paragraf ketika berbentuk misi gitu ya. Maksudnya itu terlihat sangat sepele bahwa oh ya visinya cuma satu kalimat, oh misinya cuma satu paragraf atau cuma punya 3 project besar gitu. Tapi prosesnya itu sangat rumit. Jadi yang dilakukan sama pamflet, mungkin teman-teman pernah dengar log frame approach dan theory of change. Yep. Jadi ada 2 pendekatan untuk menentukan visi organisasi. Yang pertama log frame approach, yang kedua namanya theory of change atau teori perubahan. Pamflet sendiri menggunakan LFA atau log frame approach karena kami setiap capaian dalam LFA itu bisa diukur dengan kuantifikasi yang jelas, berbeda sama theory of change yang diukur atas dasar klaim dari pihak ketiga gitu. Jadi ketika menentukan sebuah visi, yang kita lakukan adalah setiap orang coba mengeksplor kira-kira isu anak muda yang sekarang terjadi di Indonesia dan perlu kita respon apa aja. Jadi setiap manusia yang ikutan rapat itu akhirnya memaparkan pilihan, ya gue mau isu kita harus ngerespon kekerasan seksual di kampus nih karena korbannya makin banyak, misalnya gitu. Atau ya kita perlu respon pemenuhan hak korban-korban pelanggaran HAM karena mereka sampai sekarang masih belum punya KTP, jadi nggak punya BPJS, misalnya gitu ya. Nah, semua isu akhirnya kita paparkan, terus nanti akhirnya kita pilih-pilih, ada yang kita tebang, ada yang kita sempurnakan, ada yang akhirnya bisa di-merger isunya, maksudnya kalau misalnya ada isu kekerasan, terus ada isu kekerasan seksual, akhirnya mungkin bisa di-merger untuk jadi sebuah diskursus isu yang akhirnya lebih umum untuk bisa kita respon bareng-bareng. Nah, itu akhirnya membentuk sebuah semacam padanan paragraf latar belakang kenapa organisasi ini mau mengerjakan sesuatu di tahun-tahun mendatang. Setelah itu kita tentukan dari kondisi yang tidak ideal atau permasalahan-permasalahan yang tidak ideal yang sudah kita paparkan bersama, itu kondisi idealnya kita mau apa nih? Anak muda akhirnya lebih aktif untuk melaporkan kekerasan kah?
atau lebih aktif mengkritik pemerintah kah, atau seperti apa, itu berarti sudah menentukan objektif. Setelah menentukan objektif, kita menentukan capaian-capaian kecil yang kita bisa raih dalam 6 bulan atau dalam 1 tahun mendatang itu apa aja. Capaian-capaian kecil dari objektif bisa jadi yang pertama, anak muda di kampus ABC akhirnya membentuk sebuah perkumpulan anak muda kritis. Anak muda di daerah mana akhirnya punya inisiatif untuk misalnya ya, untuk menggandeng kelompok disabilitas supaya bisa entah mengakses BPJS Kesehatan bareng-bareng atau seperti apa gitu. Proses untuk menentukan latar belakang, objektif, capaian-capaian kecil, dan akhirnya menentukan indikator-indikator yang merefleksikan bahwa organisasi kita sudah mencapai capaian-capaian kecil tersebut, itu kita tentukan dalam rapat kerja dan rapat rencana strategis, sampai akhirnya dari capaian-capaian kecil, kita jadi ngerti, oh untuk mencapai ada anak muda dalam kampus yang akhirnya punya inisiatif melawan kekerasan, kita harus melakukan apa aja. Kita bisa bikin training di kampus, kita bisa bikin koran kampus, kita bisa bikin pertemuan rutin di luar kampus, tapi pesertanya adalah anak-anak kampus yang kita ajak lewat Instagram, misalnya kayak gitu. Jadi, sebuah visi atau misi organisasi, termasuk BEM di dalamnya, meskipun barang jadinya hanya satu kalimat atau satu paragraf, itu dipikirkan dengan sangat berat sebelumnya dengan metode-metode tertentu, sampai akhirnya ada sebuah seri pendekatan yang cukup menjelaskan bahwa organisasi kita tujuannya apa, capaian kecilnya apa, untuk mencapai capaian kecil kita mau melakukan apa selama berapa bulan atau berapa tahun ke depan. Rencana strategis, visi misi organisasi bisa berubah seiring pergantian kepengurusan, karena lagi-lagi proses untuk mengetahui rencana strategis dan kerja apa yang mau dilakukan selama 1-2 tahun ke depan itu akhirnya dirombak lagi dalam rapat tersebut. Untuk nilai, bisa berubah dan bertambah, tapi kayaknya kalau misalnya nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan atau hak asasi manusia itu nggak bisa berkurang. Tapi mungkin lebih diadaptasi kali ya. Maksudnya, tentu dulu tuh kita masih punya masih punya pemikiran bahwa keadilan gender, oh berarti tentang perempuan harusnya jumlahnya sama ya dalam organisasi, harusnya gajinya sama ya dalam organisasi, tapi ternyata sekarang berkembang bahwa kenapa perempuan perlu dilibatkan itu punya alasan tertentu, karena selama beratus-ratus tahun di negara kita perempuan selalu jadi nomor 2, dalam kerajaan pun yang mau jadi raja harus laki-laki, nggak pernah perempuan. Di DPR kita juga masih dibatasin 30%, why the hell is 30%, kemudian perempuan juga dalam pandangan masyarakat Indonesia kayaknya belum siap untuk jadi presiden gitu, kenapa? Maksudnya semua hal ini terjadi sistemik, dan jadi ketika satu organisasi mau punya sebuah nilai untuk menjunjung keadilan gender, berarti bukan cuma tentang representasi, tapi juga tentang partisipasi, seperti apa sih perempuan dan kenapa emang perempuan perlu didukung gitu. Jadi lebih ke berkembang kali ya, dan beradaptasi bukan berkurang. Jadi gimana caranya kita bisa konsisten dalam kerja sosial, ya tentu sesuai dengan perencanaan yang baik. Nah inilah kenapa organisasi harus punya rencana strategis yang disetujui dari awal. Nggak boleh organisasi di saat rapat rencana strategis itu belum kelar. Jadi pernah ada satu masa, pamflet tahun 2014 menuju 2015, kita bikin rapat kerja dan rapat rencana strategis. Di akhir hari rapat tersebut, kita belum selesai, terus akhirnya, yaudah deh kita kelarin aja, nanti pas di kantor aja. Nah, sampai di kantor, tidaklah kejadian. Ya, jadinya itu akhirnya bingung nih, untuk menjelaskan ke orang luar, pamflet sebenarnya tujuannya ngapain sih? Kita belum selesai bahas itu gitu. Jadi emang wajib banget kita harus punya rencana kerja dan rencana strategis dari awal ketika kita mau kerja, ketika organisasi tersebut mau beraktivitas. Karena ya dalam
rencana strategis itu akan diturunkan dalam rencana program atau rencana kerja dan menjadi tanggung jawab setiap individu. Nah, ketika jadi tanggung jawab individu, berarti dia akhirnya ya harus konsisten untuk bekerja dan harus konsisten untuk menanggung tanggung jawab tersebut supaya akhirnya kerjaannya selesai dan tujuan organisasi tercapai. Itu juga akhirnya nanti berhubungan sama bagaimana aksi implementasi organisasi, bagaimana monitoring dan evaluasi baik program maupun organisasi dilakukan. Untuk sesi monitoring dan evaluasi itu cukup panjang, jadi aku hanya menyebut saja bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi program dan organisasi itu perlu dipikirkan oleh organisasi. Intinya, manajemen yang baik itu lagi-lagi mengacu pada poin yang sudah aku sampaikan sebelumnya, apakah sudah punya tujuan bersama dalam organisasi, apakah organisasi sudah punya sumber daya yang cukup. Tentu ketika bikin sebuah rencana strategis, nggak boleh halu-halu, nggak boleh terlalu ambi, karena misalnya udah jadi nih rencana strategisnya dan cukup ambisius, terus pas dilihat kembali, ya kita cuma 4 orang, bisa nggak nih? Gitu. Jadi semua rencana strategis yang disampaikan dalam rapat rencana strategis pun harus sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Apakah organisasi sudah memastikan kesejahteraan anggota? Maksudnya, bentuk apresiasi apa yang bisa diberikan kepada anggota yang bekerja? Gimana memastikan pekerjaan itu bisa dilakukan dengan baik? Apakah akan ada rapat bulanan dipimpin oleh siapa? Output dari rapat bulanan, terus gimana konsekuensinya ketika hasil rapat bulanan tidak dijalankan apa? Terus apakah sudah ditetapkan nilai transparansi dan nilai lainnya dalam organisasi? Mungkin memang tidak semua nilai bisa untuk langsung dibuat dalam organisasi dalam waktu yang sangat mepet, tapi setidaknya punya rencana nilai apa sih yang mau kita lengkapi dalam organisasi ketika organisasi ini berjalan di tahun-tahun berikutnya. Terus rencana perkembangan dalam organisasinya apa? Apakah mau berkembang secara jumlah anggota, jumlah dana, nilai yang terus ditambah setiap tahun atau bagaimana? Terus keberlanjutan organisasi seperti apa? Regenerasinya mau berapa tahun sekali? Sumber dana yang bisa diakses oleh organisasi di tahun mendatang ketika sumber dana tahun ini habis kayak gimana? Dan yang terakhir, apakah ada mekanisme pengawasan dalam organisasi? Nah, hal inilah yang memang perlu akhirnya terus-menerus dipikirkan supaya tanggung jawab dalam organisasi supaya konsisten dalam tujuannya untuk mendukung pergerakan HAM itu tetap berlangsung. Tentang membuka kolaborasi dan membangun eksistensi. Nah, frasa membangun eksistensi ini juga agak berat nih bagi pamflet ketika Puput ngasih pertanyaan itu, karena yalah kita nggak eksis amat dan kita juga kagak nyari begituan. Yang penting mah kerja bener aja. Tapi ketika membuka kolaborasi, mungkin itu secara otomatis juga membangun eksistensi kali ya, bahwa organisasi kita bisa diperbantukan, organisasi kita juga mendukung apa yang dilakukan oleh aliansi dan juga mendukung pergerakan isu-isu HAM secara luas gitu. Yang dilakukan oleh pamflet dalam berkolaborasi adalah yang pertama, kita sering ikutan diskusi dengan tema yang relevan. Tentu kalau temanya bagaimana mendapatkan keuntungan dari jual Tupperware, kita nggak akan ikutan gitu. Tapi kalau misalnya diskusi apa saja kesulitan bagi kelompok disabilitas untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, nah itu kita ikutin supaya tahu memang isu disabilitas itu apa sih yang berkembang di Indonesia dan relevansinya dengan anak muda seperti apa. Dalam diskusi tersebut, tentu kita bukan cuma dengerin diskusi, tapi kita bisa kenalan dengan orang baru dari organisasi lain. Supaya mungkin aja kita bisa ajak kolaborasi kegiatan atau kampanye meski cuma nulis atau bikin konten bareng. Akan lebih baik kalau misalnya kita ngajak mereka untuk kolaborasi, bikin program bareng supaya jadi pelaksana program sama-sama. Dengan menyasar sumber dana yang sama dan pembagian dana untuk organisasi yang adil. Kemudian kita juga akhirnya bisa mendukung kerja organisasi lain dengan sungguh-sungguh. Maksudnya bukan cuma di bibir ketika kita kenalan, gue kerja di isu disabilitas, oh ya kita dukung kok isu disabilitas. Tapi
kalau misalnya kita mau jadi organisasi yang inklusif, kita harus dukungnya dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma, iya kita dukung, nanti kita bikin posting di Instagram, bukan itu doang. Tapi kita mendorong mereka untuk nanya, di organisasi lo emang kurang apa nih yang masih belum bisa ditingkatkan? Oh, kita masih belum bisa tahu caranya bikin kampanye kreatif. Ini yang akhirnya pamflet lakukan kepada Gerkatin Kepemudaan. Gerkatin Kepemudaan tuh kelompok anak muda tuli di bawahnya Gerkatin Pusat. Kita 2 kali program, ya kita akhirnya kerja bareng sama mereka. Kita tanya kebutuhan mereka dan isu yang sedang hangat atau isu yang permasalahan yang memang dihadapi oleh teman-teman tuli muda, akhirnya bikin program, bukan cuma program untuk mereka, tapi kita juga ngajak mereka supaya jadi pekerja dalam program tersebut. Akhirnya ada mekanisme gaji tertentu bagi teman Gerkatin Kepemudaan yang gabung dalam tim pekerja, dan mereka juga kita libatkan dalam pengawasan serta evaluasi. Jadinya meskipun pamflet belum punya sebuah standar prosedur tentang inklusivitas, dan kita juga belum bisa bilang bahwa organisasi kita inklusif, karena kantor kita pun tidak ramah terhadap kelompok disabilitas fisik, masih ada tangga, belum ada handrail, belum ada sistem keamanan yang bisa memberikan awareness kepada orang-orang tuli bahwa ada kebakaran. Jadi ya pamflet belum inklusif, tapi setidaknya kita mencoba dalam program kita libatkan mereka, kita bukan cuma menganggap mereka sebagai end beneficiaries atau penerima manfaat dari program, tapi kita juga ngajak mereka, oke, kalau misalnya lu merasakan masalah A, lu harus terlibat juga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bukan kita yang nyelesain masalah. Dan yang paling gampang untuk berkolaborasi adalah kenalan lewat media sosial, karena inisiatif muda di media sosial itu bisa kita temuin, ada sehat mental, ada tabu yang membahas kesehatan reproduksi, ada sahabat ICW, ada anti korupsi univ mana, anti korupsi univ sini, itu semua bisa diajak kolaborasi, lagi-lagi meskipun cuma bikin konten bareng. Tapi setidaknya itu akhirnya bisa membuka kolaborasi dan secara otomatis bisa membangun eksistensi. Berbagai tantangan organisasi anak muda, yang pertama, kita sering dilihat sebelah mata, dan lihat sebelah matanya tuh banyak bentuknya. Bukan cuma karena dianggap masih muda dan masih perlu banyak belajar, jadi kayak, ya lu kan masih muda, lu ikut aja ke kita, bisa itu satu. Bisa juga ketika kita gabung dalam satu aliansi, kita jadi token aja gitu, untuk aliansi bisa ngeproklaim, iya kita udah melibatkan kok anak muda dalam aliansi kita, tapi kita ngapain? Apakah kita dilibatkan dalam planning? Apakah lu terbuka masalah budget aliansi kepada kita? Itu sama sekali harus dipikirkan, dan harusnya aliansi bisa belajar dari hal tersebut, karena pengalaman pamflet ada satu aliansi yang kita jadi token doang. Dan kalau misalnya ada kegiatan ini kayaknya harus anak muda, ada pamflet aja, tapi kita nggak dikasih tahu budget yang ada tuh berapa, terus capaian yang harus kita capai itu apa gitu. Jadinya ya inilah yang akhirnya jadi tantangan bagi kita, organisasi anak muda, untuk melawan mayoritas orang-orang tua di luar sana. Kemudian ada juga kiasan, kan kamu yang muda, jadinya kita selalu dianggap selalu punya ide yang segar, terus bisa menarik hati, kalau bisa orang di seluruh dunia, kalau bisa alien-alien dari planet-planet itu juga bisa tertarik dengan program-program segarnya anak muda. Nah, akhirnya tuh kita itu jadi tekanan tersendiri bagi organisasi kita, gimana caranya ya untuk ngelibatin orang, untuk bisa ngelibatin anak muda di isu ini, karena ini jadi pembelajaran yang paling berat di pamflet, dan akhirnya kita sadari secara berat juga bahwa tidak semua isu harus dianak mudakan. Maksudnya, inklusif anak muda bukan kayak gitu caranya. Dan ketika lu menitik beratkan anak muda, bukan berarti segalanya harus organisasi kita yang ngerjain, karena lu sendiri juga harus terbuka bahwa inklusif itu tidak begitu caranya gitu. Ini yang emang sulit untuk dilakukan di saat sistem dalam aliansi tersebut tidak tidak melanggengkan pendapat anak muda untuk bisa didengar. Yang ketiga, tentu kompetisi. Jadi organisasi muda di Indonesia itu banyak yang belum siap secara administratif. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini yang sudah punya organisasi di luar kampus bisa refleksi,
apakah sudah punya akte notaris atau belum? Kalau misalnya sudah punya akte notaris, apakah sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM? Bentuknya apa? Yayasan atau perkumpulan? Organisasi muda di Indonesia belum banyak yang seperti itu dan bentuknya masih inisiatif. Khususnya isu kekerasan seksual terhadap perempuan ya. Mereka bikin inisiatif safe space untuk perempuan korban kekerasan itu belum bentuk organisasi. Jadi mereka belum bisa mengakses dana kepada donor yang masih punya syarat bahwa organisasi yang bisa nge-apply ke organisasi kita, yang bisa bikin proposal ke kita, adalah organisasi yang punya surat dari Kemenkumham. Nah, berarti kan organisasi anak muda atau inisiatif anak muda yang belum punya surat tersebut, berarti nggak bisa nih ngakses. Dan satu-satunya cara adalah mereka bergabung dengan organisasi yang notabene-nya tua untuk bisa ngakses uang tersebut, dan akhirnya mereka cuma kecipratan dananya sedikit. Nah, itu yang kejadian dari, ya itu, dari Nabi Adam ada di dunia, kayaknya kayak gitu terus. Jadi organisasi muda selalu diikutkan dalam kompetisi yang kita selalu jadi kelompok marginal dalam sistem tersebut. Harusnya ketika lembaga donor buka proposal, organisasi silahkan apply proposal ke kita, dan organisasi muda boleh apply asal lu punya surat Kementerian Hukum dan HAM. Harusnya lembaga donor menyediakan satu, bisa pengecualian kepada organisasi muda, atau yang kedua, memberikan keleluasaan bagi organisasi muda yang belum punya surat untuk bikin surat terlebih dahulu. Jadi emang ini politik donor yang kayak begini akhirnya menyusahkan inisiatif anak muda di Indonesia, sampai akhirnya hanya bisa percaya pada sisi kemanusiaan orang-orang aja. Ya, kita kerja nggak ada duitnya nih, mau nggak bantu kita kolaborasi, cuma kayak gitu. Banyak banget inisiatif Halo? atau organisasi anak muda yang akhirnya cuma bisa atas solidaritas aja kerjanya. Jadi pergeseran kebiasaan pemberi hibah atau donor kepada mitra dari tahun ke tahun itu selalu berubah, yang menyebabkan organisasi harus punya ritme kerja yang cepat. Dulu mungkin donor tuh bisa ngasih uang ke organisasi yang sekarang jadi organisasi yang sudah tua, itu udah uang lepas aja, pokoknya yang penting tujuan lu tercapai gitu. Tapi sekarang beda. Sekarang donor itu pasti punya timeline tertentu supaya organisasi menyelesaikan pekerjaan. Dan timeline-nya nggak lama-lama. Pamflet pun, dalam pengalaman saya jadi koordinator umum, yang paling lama untuk bisa dapat dana dari donor yang sama, itu adalah 2-3 tahun. Dengan kepastian dana yang diterima pamflet, meskipun dana tersebut tidak seberapa gitu. Tapi donor yang lain paling ada yang paling parah itu ada cuma 5 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 12 bulan gitu. Tapi tujuan yang mau dicapai dalam pelaksanaan program tersebut itu cukup ambisius, sehingga dalam tim pamflet sendiri akhirnya waktu kerja kita habis untuk melaksanakan program. Sedangkan perkembangan dalam organisasi, kemudian perkembangan individual dalam organisasi itu akhirnya terbengkalai. Karena selain untuk memenuhi pekerjaan, kita juga harus bikin laporan ke pihak luar tersebut. Kemudian tim seadanya, lagi-lagi karena politik hibah, organisasi nggak bisa mempekerjakan banyak orang, sehingga jumlah anggota sedikit, tapi beban kerjanya banyak. Dalam donor yang didapatkan oleh pamflet pun, ketika kita mendapatkan satu nominal dana untuk program, pasti dari dana tersebut yang bisa kita alokasikan untuk gaji hanya 20%. Jadi misalnya ketika kita dapat dana 100 juta dari donor A, berarti maksimal 20% dari 100 juta atau 20 juta itu untuk gaji orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Kalau misalnya programnya dilaksanakan dalam 12 bulan, berarti 20 juta dibagi 12 bulan untuk gaji, yang mana nggak masuk akal. Jadinya inilah yang akhirnya bikin, ya udah nih, karena 20 juta untuk 12 bulan, kita nggak mungkin mempekerjakan 10 orang supaya masuk dalam program tersebut. Akhirnya ya udah, lagi-lagi cuma orangnya sedikit untuk mengerjakan program. Dan yang terakhir, lagi-lagi tentang kesejahteraan anggota, karena ketika beban kerjanya berat, itu harusnya diimbangi dengan kesejahteraan anggota dengan bentuk apresiasi yang setimpal.
Terus ada perlindungan kesehatan, ada perlindungan kesehatan jiwa. Jadinya ini yang akhirnya tidak terpenuhi ketika tim seadanya melakukan beban kerja yang besar dengan uang yang juga seadanya. Inilah hal-hal yang jadi tantangan organisasi muda di Indonesia yang harusnya kita punya reformasi tersendiri untuk politik donor yang akhirnya menyusahkan atau memarginalkan organisasi muda. Saat pandemik, yang dirasakan oleh pamflet yang pertama digantung sama donor, tentu pandemik ini membuat semua pihak kalang kabut. Pihak donor, kita juga ngerti bahwa donor juga merasakan dampak dari situasi ini dan harus melakukan restrategi. Tapi gara-gara itu, karena donornya juga harus strategi ulang, akhirnya kita juga digantung semua program yang melibatkan pertemuan dengan orang secara fisik itu harus kita tunda, dan ditundanya kita nggak tahu sampai kapan, karena ini kita berhadapan dengan virus yang belum ada vaksinnya. Kemudian juga nggak ada kepastian dari organisasi ini akhirnya gimana. Akhirnya program di postpone bisa dilaksanakan sampai kapan gitu. Dan akhirnya organisasi juga harus bertahan dengan tabungan yang ada. Syukur-syukur punya tabungan, tapi kalau nggak punya gimana? Yang kedua, kita juga harus adaptasi program. Kalau memang misalnya kita harusnya melakukan pertemuan fisik, kita harus akhirnya step back supaya bisa jadi pertemuan digital. Tapi untuk bisa melakukan pertemuan digital, tentu ada persiapan lagi yang harus dilakukan oleh organisasi, kayak lewat platform apa? Apakah platform tersebut sudah aman? Gimana nanti kalau misalnya ada yang nge-hack, terus berapa lama untuk melakukan sesi tersebut, karena pasti beda efisiensi tatap muka dengan efisiensi secara digital. Terus lagi-lagi yang terakhir tentang kesejahteraan anggota, karena bekerja dari rumah akhirnya memberikan sebuah bentuk stres yang baru. Yang pertama, kita nggak bisa membedakan waktu untuk bekerja dan waktu untuk istirahat. Ketika biasanya kita istirahat kerja di kantor 1 jam, jam 12 sampai jam 1 kita keluar untuk cari makan dan makan di tempat tersebut, tapi ini kita tetap di dalam rumah, kita tetap dalam kamar kos, dan kita, ya udah kita misalnya order Gojek, GoFood gitu. Tapi masih depan laptop, jadi kadang-kadang dalam 1 jam itu kita sambil makan, tapi juga sambil ngetik dan sambil kerja. Itu sebenarnya nggak sehat. Dan itu akhirnya menimbulkan sebuah masalah kesehatan baru. Yang kedua, stres tempat kerja. Karena lu tidur, lu makan, lu masak, lu nyuci, lu kerja, dan lu ngegosip dengan orang lain itu di satu tempat itu aja gitu. Nah, itu pasti membentuk sebuah stres, meskipun aku nggak tahu itu nama stresnya apa, tapi mungkin tidak sedikit dari teman-teman yang akhirnya merasakan hal tersebut, tapi itu adalah perasaan yang valid ketika kita akhirnya menjadi stres karena kerja dan istirahat dalam satu tempat yang sama, dalam satu waktu yang sama. Jadinya mungkin harus ada penyesuaian jam kerja yang kita juga harus disiplin terhadap penyesuaian jam kerja tersebut. Kalau misalnya sekarang sudah bergabung sama organisasi dan atau mau membentuk organisasi atau mau gabung dengan organisasi tertentu, itu ada pertanyaan refleksi kayak apakah sudah punya tujuan bersama dan segala macam. Itu bisa jadi acuan bagi teman-teman apakah teman-teman sudah berada di jalan yang tepat sesuai dengan minat masing-masing dan sesuai dengan nilai yang sudah teman-teman punya. Karena memang ya kalau memang misalnya teman-teman memiliki nilai inklusif, punya nilai hak asasi manusia, ya nggak mungkin untuk ikutan organisasi muda pendukung sawit, organisasi muda pendukung tambang. Jadinya ya refleksi diri, begitu juga refleksi organisasi yang sedang teman-teman ampu.